محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وتبين سمعنا ورجو مشايخنا المعلمين وآبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين والمسلمات المؤمنين ومن خصوصا إلى أرواحهم تدسهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل. ويسن أن يظهر غير أورته لأول مطار السنة. Disunatkan bahwasanya kita itu keluar atau menampakkan, bahasa kita itu ya keluarlah, itu gaira auratihi selain daripada auratnya, li awwali mataris sana, pada awal ketika awal hujan dalam setahun. Jadi kalau setahun itu di awalnya ini musim kemarau, semalam kan minta hujan kita. Jadi kalau kita itu minta hujan, misalnya bakas kemarau ataupun kada bakas minta hujan, dalam artian dalam setahun itu habis kemarau hujan, kita itu sunat jarsidin ayyadhara ghaira aurati, yaitu kita itu bahasa kita tuh mandi kada berpakaian kecuali menutup aurat kita aja ditutup. Nah itu sunnah itu hukumnya. Jadi setiap kita itu hujan, hanyar hujan itu kita itu sunat, artinya mandi kita itu sunat mandi, menutup aurat, jangan buka kesanangan betilanjang, misalnya keluar halaman betilanjang, kada maiti hujan lagi orang, maiti aurat kita aja. Itu sunnah maksudnya kita itu kalau kita itu apa namanya di awal tahun itu ada hujan tadi. Sunat kita itu ayat beruja kata sidin bahwasanya kita itu keluar dan menampakkan selain daripada aurat kita bagi tiap-tiap itu hujan. Nah, bila hujan setahun sekali hanyar pemulaannya hujan tuh, nah kita itu sunat mandi. Nah, itu sunat kita itu mandi berhujan bila ini awalnya. Amun kita di sini bilang di kampung ulun bang, di sini jarang banget. Ulun di kampung setiap hujan mandi terus. Yalah, di sini kada bisa bang terlihat orang ulun mandi berhujan. Kada ada tetangga bang ulun sini. Jadi kada melihat mandi di pasar mungkin lah. Nah, di dalam di kampung itu dasar mandi berhujan terus. Kenapa? Kadang pas karena kepohumaan hujan rame. Nah, itulah sambil menyasahi burung lah macam-macam di kampung itu digawi, kada tahu apa-apa. Pokoknya bila hujan ini burung tapayan tuh kada tapi kau terabang. Nah itu jadi sambil membawa pingkalung bahasa kita lah, pingkalung burung itu. Jadinya kada tapi kau terabang bila hujannya lambat makin ramai menyasahi burung. Bahari banyak burung. Wah ini kada ada lagi. Wa yaghtasilu wa yatawadda bisaili. Dan hendaklah seseorang tadi sunat juga mandi dan berwudu bisaili pada ketika banjir. Maksudnya banjir nang kada nang apa namanya? Nang kada air bah, airnya tuh mengalir. Namun tsunami jangan hendak baudu-wudu, jurang cepati lari, baudu dulu aja sunnah aja. Mati tak. Jadi menanya pas banjir jadi maksudnya air itu mengalir itu. Nah itu. Sunnah kita itu mandi, nah, bilanya mandi dan berwudu. Jadi bila sambil berhujan sambil berwudu mandi kita. Kita ini jarang mandi lah. Apa namanya? Umum kita ini apa bahasa kita itu ada kita ini rancak hujan.
Namun di Mekah itu jarang hujan, jadi orang suka kadang ada takutan mandi hujan. Nah, di luar jarang orang mandi hujan. Kadang senang melihat mandi itu, ulun lihat semalam itu senang mandi. Ada juga yang takutan. Kenapa? Karena di daerah orang itu medannya berbeda. Medannya berbeda. Kalau hujan itu anginnya deras dengan patir-patirnya. Nah, wadah kita ini pada orang tuh deras petirnya, udah anginnya deras, patirnya juga nyaring-nyaring. Fa in lam yajma'huma, jikalau tidak bisa mengumpulkan keduanya itu mandi dan berwudu tadi, fal jatawadda, maka hendaklah dia berwudu saja. Jadi kalau orang itu misalnya mandi kada kawa, mandinya kada kawa berwudu aja. Nah, kalau kada kau mengumpulkan keduanya tadi daripada apa? Waktu apa tadi itu? Waktu hari hujan tadi. Wa yusabbihu lir'di wal barqi, dan hendaklah dia membaca tasbih pada ketika ada itu apa guntur dan kilat. Nah, membaca tasbih jadi sini. Wala yutbi'uhu basarahu, dan janganlah kita itu mengikuti, jadi melihati bahasa kita itu akan itu kilat tadi dan guntur tadi, jangan diikuti jadi jangan dilihati. Nah, itulah kan kada disunatakan kita itu melihati guntur kilat tadi, itu kada disunatakan di sini. Wala yudbu basarahu, dan janganlah dia mengikuti atau melihati akan itu guntur. Nah, jangan dilihati jasidin, karena guntur itulah guntur tahu ya, kelebihan guntur lah, tahu lah bunyinya itu nah guntur. Kalau kilat itu nah bercahaya itu di sini disebutkan kalau guntur itu malaikat, kalau kilatnya itu adalah halarnya malaikat. Nah itu, jadi kalau hendak melihat malaikat, lihat aja musim hujan dulu. Itulah. Nah, jadi dipadahkan sidin bahwasanya namanya guntur itu jadi sidin adalah malaikat. Nah, bertasbihnya. Dan itu apa tadi? Kilatnya tadi itu adalah halarnya jannahnya Yazidin, yaitu halarnya. Wa yaqulu inda nujulil matari, dan hendaklah dia itu ketika turunnya hujan itu, hendaklah dia membaca Allahumma sabban haniyan wa sayban nafi'an. Allahumma ya Allah, berilah kami hujan ini yang menyejukkan, yang menyenangkan, wa saban nafi'an, dan pemberian yang memberi manfaat. Jadi kita berdoa, mudahan hujan ini bermanfaat, mudahan hujan ini membawa kenyamanan. Dan itu kan ya lah, kita berdoa bisa hujannya 3 hari 3 malam misalnya kan kada bermanfaat, begawi kada kawa, beres habis misalnya, berusaha kada kawa. Itu sama dengan Nabi Musa dengan Fir'aun. Pernah Nabi mendengar kisahnya Nabi Musa, anak Fir'aun ini kada percaya bahwasanya Nabi Musa ini diutus Nabi, jadi Nabi. Ujar Fir'aun manui Nabi Musa, mun ikam bujur-bujur Nabi kada bisa. Apa itu je Nabi Musa? Itu mintakan hujan, turunkan hujan. Ujar Fir'aun dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berdoa dengan Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan. Belum lagi Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan dah. Mujizat Nabi Musa. Dan kada betaduhan 40 hari kada betaduhan. Meminta pulang sian Fir'aun tadi. Fir'aun tadi meminta pulang, ampihakan bang hujan di pulang. Kan itu Fir'aun inilah sudah diturunkan mujizat lawan Nabi itu, diturunkan nah mujizat, tetapnya kada beriman. Kada beriman. Nah, jadi orang itu kalau sudah tertutup hidayah lah, biar bahasa kita itu orang pengajian kaparak rumah, biar orang apa kada kawa lagi diberi nasihat kalau sudah karas hati. Namun siapa tadi itu Fir'aun ini dipadahi iblis dah. Aku ini pernah bertemu dengan Allah Ta'ala, pernah masuk surga, pernah. Cuma aku kedua ini ngaku Tuhan. Ikam ni kada supan kawan aku aja iblis. Kada supan gak kada pernah bertemu Tuhan.
dan kada pernah masuk surga. Mengaku ikam Tuhan, sedangkan aku yang pernah bertemu Tuhannya kada pernah aku mengaku Tuhan. Kan saking sumpungnya Firaun itu, ya sampai malu tadi. Malu siapa? Si Firaun malu memanggil Musa Samiri. Aku nih kan anu jer, anak Amfih itu jadi Tuhan. Kenapa aja Musa Samiri? Anu supan aku je. Dipadakan iblis bisa bertemu Tuhan, sedangkan aku kada pernah. Iblis bisa masuk surga, ini kada hendak mengaku Tuhan, sedangkan aku mengaku Tuhan. Ujar Musa Samiri, Firaun sudah terlanjur deh ke mengaku Tuhan. Baik akui ya lagi sama sekali. Nah itu Firaun tuh akhirnya mengakui itu sampai mati itu mengakui Tuhan itu. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita ini terpengaruh kawan lalu kita itu menjadi sesat jadinya. Mudah-mudahan kita istiqamah lah dalam kebaikan. Susah kita ini istiqamah. Kita ini istiqamah itu paling susah, gawian kita istiqamah. Tanda umur kita itu berkah, itu bahwasanya kita ini istiqamah dalam kebaikan. Tanda bahwasanya usaha kita itu berkah, itu bahwasanya kita ini istiqamah dalam kebaikan. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang paling baik itu adalah menuntut ilmu. Jadi derajat kebaikan yang paling tinggi, amaliyah yang paling tinggi. Ibarat itu yang kada ada bandingannya di muka bumi ini selain daripada menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah. Istiqamah itulah. Jadi umur kita itu tandanya berberkah, harta kita berberkah, gawian kita berberkah, sempat akan melakukan kebaikan. Nah, di antara kebaikan tadi yaitu menuntut ilmu yang paling baik. Berarti itu. Karena apa? Karena kemaslahatan dunia ini mestilah kita dapat itu mesti dengan ilmu. Ujar Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa hendak mendapatkan kemegahan dunia, kemuliaan dunia, hendaklah dengan ilmu. Dengan keduanya terkumpul dengan ilmu juga. Jadi kada dengan ilmu tadi. Beribadah kalau kada ada ilmunya kada diterima Allah Taala. Yalah man tawadda man jahila bi kayfiyati salatin wa wudu'in lam tasihha salatuhu wa fi riwayatin ibadatuhu. Barang siapa orang itu sembahyang, berwudu tapi jahil keadaan tidak tahu, maka kada sah sembahyangnya, kada sah ibadahnya, kada sah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diterima oleh Allah Taala. Mun kita ini menuntut ilmu, tak salah aja masih mampu aja, dimaafkan aja. Tapi kalau orang itu kada menuntut ilmu, kada ada maafnya. Ada aja yang melajari, tapi kada mau belajar, tetap hukumnya berdosa. Berdosa sudah berdosa, kada menuntut ilmu karena ada yang mengajari, kada mau belajar. Yang kedua ibadahnya pulang kada sah dengan sebab kada berilmu, dubul. Jadinya beda dengan orang berdiam jauh di gunung, habis masuk Islam di gunung jauh. Kada puasanya misalnya adanya tak makan, adanya macam-macam, terlakukan yang membatalkan puasa atau sembahyang, melakukan yang salah dengan sebab hanyar masuk Islam, ataupun kada ada orang hukumnya dimaafkan aja. Mungkin itu guru ulun nak ke kampung aja, ada salah jiwa kayak itu bakasnya kita di kota sudah dekat orang yang menuntut ilmu dah. Jangan disia-siakan. Lawan kita ini berkah lah, berkah. Malaikat tuh mendoakan. Bila malaikat tuh mendoakan kita waktu menuntut ilmu ini, nah berarti dosa-dosa kita itu salah satunya diampuni oleh Allah Taala. Nah di antaranya kan seluruh binatang di darat, di bumi, di lautan itu memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun seluruh binatang yang ada di muka bumi. Lawan ada nang di laut. Itu binatang tungau tompat tuh. Kalau bang ada termasuklah guru tungau gajah-gajah aja ada. Gajah mana sedikit. Hantamnya hayumu nang halus itu kan. Nah, itu halus-halus itu binatang, seluruh binatang apa aja. Itu memintakan ampun lawan kita. Nang kedua malaikat
melindungi kita, hafat malaikat. Kita ini rahmat dengan kita ini. Makanya orang yang menuntut ilmu itulah hati yang atasnya keras, pengarasan itu insya Allah jadi lama. Kenapa? Karena rahmat tadi. Jadi rahmat itu kada mesti misalnya makanan datang kada mesti. Contoh seperti misalnya Utbatul Gulam, iyalah Fudail bin Iyad, itulah. Utbatul Gulam itu kan karena liwat aja sidin. Liwat di majelis Hasanul Basri aja, kada umpat duduk. Liwat aja, berliwat situ. Ini jangan minggu depan liwat aja, anak parkir mobil kayak lagi lah. Itu liwat aja. Utbatul Gulam itu kan terkenal dengan kemaksiatan sidin. Sehingga ada jamaah yang menanyakan, wahai Hasanul Basri, Allah Ta'ala itu maha pengampun kah? Iya, ya Hasanul Basri maha pengampun. Ujar Hasanul Basri, walaupun dosanya itu seperti Utbatul Gulam. Artinya terkenal Utbatul Gulam itu. Sampai Hasanul Basri pun mengetahui artinya kemaksiatan sidin. Artinya, rupanya waktu sidin mengatakan yang demikian itu, Utbatul Gulam itu lewat rupanya. Di belakang itu ada orang ribut tumbur. Ada orang pingsan, dicari orang yang pingsan, dikerumuni orang, dilihati orang. Orang ini, rajanya ini, rajanya. Wah, disitulah hidayah kita ini kada tahu lah. Jadi kita ini husnudzan dengan orang, Kita kada tahu orang itu yang ahli maksiat itu besok dia menjadi orang besar. Karena setiap sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala itu akan kebaikan niscaya dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahamkan. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Innallaha yahdi may yasha wa yarzuqu may yasha. Allah Ta'ala itu memberi hidayah orang yang dikehendakinya dan memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Seperti itulah. Jadi kita jangan tapi di dalam kitab Hikam itu disebutkan di antara orang itu menjadi baik itu, di antara orang itu menjadi baik itu satu, yang paling utama adalah doa kedua orang tuanya. Doa kedua orang tuanya wa in a'la, sekalipun ke atas. Misalnya ada ahli maksiat. Tapi dulu bapaknya kayaknya itu kurang alim. Orang ini bisa menjadi baik. Dengan berkat apa? Dengan berkat kayaknya tadi bisa, datuknya dulu bisa. Karena ada kayaknya atau datuknya yang alim. Itu. Kami ini kedekat turunan orang alim, Mbak. Mungkin datuk itu di sana dulu. Bertanpa guru aja sampai ke 3 ke 4 dia belum tahu aja. Entah di atas misalnya lah. Ujarnya kan, nah misalnya, nah itu bisa jadi dengan sebab doa daripada zuriyahnya itu menjadi alim. Yang kedua, orang itu bisa menjadi alim juga dengan sebab banyaknya orang tuanya itu berbuat baik, entah itu bersedekah kah, banyak bakas berbuat baik, entah itu berbuatnya dengan orang alim bersedekahnya atau menyantuni orang. Ini bisa menjadikan anak orang itu menjadi alim. Yang ketiga adalah biasanya itu bersahabat dengan orang yang alim. Jadi semaksiatnya orang apabila dia itu mau aja berkawan dengan orang baik kenanya. Nah, mau tuhnya baik. Jangan kawannya hendak berkawan lawan kita lah. Pah, ikam ini penjudi kada usah gin. Jangan. Kada apa-apa. Kada jadi masalah. Karena berkat daripada bekas kita duduk dengan orang alim, berkat dengan kita bekas berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu masih ada rohnya, masih ada sirnya bahasanya. Sirnya itulah yang bisa menjadikan orang itu terbawa, bahasa kita itu terbawanya, melihat kita ini terbawanya. Nah itu. Makanya kalau orang itu misalnya lah ahli maksiat, ada orang wali menyentuhnya itulah
atau orang ahli taat menjapainya tuh, nah itu bisa berubah. Itu keringat yang timbul atau bekas tangannya itu atau berkat daripada orang nang alim tadi menyentuh itu bisa menjadikan orang nang ahli maksiat tadi menjadi lembut hatinya dengan berkat doanya atau bacaannya atau bekas wiritannya yang ia baca tadi itu. Nah itu bisa menjadi berkah terhadap orang yang disentuhnya tadi itu. Wallahu alam, seperti itulah. Wa ba'dahu, dan sesudahnya itu hujan, hendaklah kita berdoa lagi jasidin. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ya Allah, pian telah memberikan hujan kepada kami dengan anugerah Engkau dan rahmat Engkau. Artinya kita bersyukur kalau sudah diberi. Inda darurati bi kasratil matari, dan ketika hujannya itu terlalu lambat dan memudaratakan, menimbulkan akan banjir, maka kita hendaklah juga berdoa, Allahumma haulaina wala alaina. Ya Allah, hujankanlah, berikanlah hujan ini di sekitar kami aja, akan kami atau membawa bencana kepada kami. Wa yukrahu saburreh, dan jasidin makruh hukumnya kita itu menyumpahi angin. Angin ini ya, jangan, pungolnya aja. Sejalah ada bangnya begitu lah. Cuma maksudnya menyumpahi kada boleh. Menyumpahi angin jangan jasidin. Sebenarnya bukan angin aja. Kita ini kalau sudah belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf lah, jangan sampai menyumpahi akan itu makhluk kalau bisa. Karena seberataan itu sama kita mentahkir, menghinakan Allah Ta'ala itu seolah-olah Allah Ta'ala itu kada bersifat sempurna. Katakan biar kalau hendak membersihkan hati, jangan sampai kita ini bahusnujan atau menyumpahi akan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, yang terjadi. Itu jangan kita nyumpahi. Kalau kita hendak makam hati kita ini naik di sisi Allah Ta'ala. Kalau hendak makam kita ini naik, dalam artian makam itu, makamul hati itu artinya kedudukan hati kita, yaitu dengan keyakinan bahwa sempurna. Jadi seperti itu. Kalau menyumpahi bang guru aja, disangka itu kelakuannya aja. Nah, kita ini lah kadang-kadang kita ini hendak diapai lagi diserinya kayak itu kelakuannya, bermuar aja. Nah, itu kita lah. Itu. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itulah diperhatikan mengamaliyahkan ilmu hakikat itu beratlah. Bukan kita mudah seperti bepandir kada. Bepandir. Setiap waktu mengamaliyahkan itu. Dan kada bukan nang kita berzikir aja kada. Kada kita musahadah aja kada. Tetapi kita ini perlu tawakal, perlu sabar, kada mengeluh. Nah itu mengamaliyahkannya itu. Itu yang berat itu. Yang berat itu di situ. Kada kawa kada mengeluh. Kada bisi duit mengeluh kita. Sakit mengeluh kita. Nah itu kita ya. Maka bila mengamalkan ilmu hakikat, ilmu tasawuf ini banyak cobaannya. Dan cobaannya itu berhubungan terus dengan hati kita. Kada berhubungan. Ada yang baik, kada baik, kadang dilihat oleh kita. Yang kita kada sadar ujian itu. Jadi kalau hendak baik maksudnya pandangan hati kita. Faslun ay haja faslun man jahada wujubal maktubati. Barang siapa mengingkari akan kewajiban yang wajib-wajib, di antaranya sembahyang atau berwudu kah, itu wajib lah bila nak sembahyang. Nah, barang siapa mengingkari akan kewajiban sesuatu yang fardu, kafara, maka hukumnya sidin kafir hukumnya. Jadi pian jangan sampai mengingkari yang wajib. Mengingkari yang wajib. Sembahyang jarang wajib lah, kada aja. Kafir hukumnya itu. Puasa wajib lah, kada aja. Nah itu, jarang wajib kada wajibnya bagi aku. Belajar ilmu tasawuf timbul kada wajib lagi sembahyang, kafir sudah. Entah kan pian? Kada wajib lagi sembahyang, mun kami ini sudah wasil ila Allah sudah. Untuk apa lagi sembahyang? Mun sudah kenal dengan nang
Yang disembah itu kan perlu lagi ada mau kayak itulah, nggak ada mau ya. Itu kada wasil namanya, busul kada wasil namanya lah. Nah, itu man jahada wujubal maktubati, barang siapa yang mengingkari akan kewajiban kafara maka hukumnya kafir. Au tarakaha kaslan awil wudu'a awil jum'ata wa sallat zuhra fahuwa muslimun. Nah, misalnya orang itu misalnya meninggalkan nang wajib tapi karena inya itu malas saja misalnya, atau meninggalkan wudu atau Jumatnya tinggalkan, tapi sembahyang ya juhur. Nah, orang itu masih muslim ya hukumnya. Muslim aja. Kada sembahyang tapi kulir. Kada hendak sembahyang tapi kulir. Nah, orang nang kulir meninggalkan sembahyang nih, kulir meninggalkan sembahyang nih. Ini kada boleh menerima zakat lah, nyatakan. Kada boleh menerima zakat menurut Imam Nawawi. Kada boleh. Sama hukumnya dengan orang gila. Orang gila sembahyang lah. Kada, yalah. Orang gila tuh kada sembahyang. Nah, itu kada jadi sidin. Kada wajib. Maksudnya kada bolehnya menerima zakat. Tetapi walinya lah yang mengambil zakatnya itu. Walinya yang mengambilkan zakatnya. Amuninya menerima kada sahnya. Paham lah ya? Tapi kalau walinya mengambilkan sah. Walaupun ada satu kaul juga, kaul yang lain mengatakan bahwasanya orang tadi itu sah saja menerima zakat. Sah saja menerima zakat orang tadi. Nah, kalau orang fasik itu sah saja menerima zakat. Orang fasik. Iya, orang nang kulir meninggalkan sembahyang tadi itu sama ya dengan fasik ya hukumnya. Tapi bila mengingkari berarti kafir hukumnya. Bila mengingkari kewajiban tuh, hukumnya kafir hukumnya. Nah, cuma di hukum fikihnya itu berbeda. Nanti itu menerimanya harus si wali yang kasal tadi itu. Yang orang nang malas mengerjakan ibadah tadi itu menerimakan zakatnya adalah walinya, sama dengan orang kekanakan dan orang yang gila. Jadi kalau pian misalnya kekanakan itu halus miskin ini misalnya, itu belum balik, itu jangan dia menerima zakatnya. Tetapi walinya yang menerima. Munnya sudah balik barunya yang menerima zakatnya. Seperti itulah. Wa yajibu qatluhu bisayfi ba'da istitibati in lam yatub. Dan kata beliau wajib orang itu dibunuh. Nah, ini yang berat kita adalah wajib memenggal kepalanya dengan pedang ba'da istitibati in lam yatub. Sesudah kita suruh inya itu bertobat. Jadi orang tadi misalnya meninggalkan sembahyang lah, misalnya zuhur. Tinggalkannya jorang sembahyang ikan. Jadinya kada wajib bagi aku sembahyang. Terus sampai asar. Asar itu disuruh lagi bertobat sembahyang ikam zuhur. Sunat aja kita menyuruh nila, sunat kada wajib. Suruh. Sampai habis waktu asar maghrib itu hanya dibunuh orang tadi itu. Mau di sini kira-kira lah ada kepanggalan kepala lah. Nah, itulah ingatakan itulah. Nah, seandainya kita itu hendak membunuhnya, hendak memenggal kepalanya, kita penggal kepalanya, kada sempat kita itu menyuruhnya bertobat, kada sempat. Atau sebelum waktu tadi kita penggal kepalanya, saking sariknya sidin ini, karena jaga ujuan yang ini albujunya ini. Kada kau melihat orang kada sembahyang pagar-pagar, tapi seorang kada tahu hukumnya juga. Padahal harus sampai misalnya dipotongnya kepala orang tadi itu, zuhur dipotongnya sudah, tobat dia nya, dah jurang. Pirikam ini tataknya kepalanya tuh, berdosa lah orang ini berdosa. Tapi membayar daman lainnya itu dalam artian karena kisah lah kada karena kisahnya. Aneh itu. Seandainya pulang misalnya sampai maghrib, ujarnya bertobat, ikan, kada sembahyang. Hendak dibunuhnya, tunggu dulu jenya. Ujar nang hendak dibunuh nih. Aku tadinya kada melaksanakan sembahyang tadi karena ujur. Nah, itu kada jadi dipotong kepalanya karena ujur, ada alasannya. Atau kita hendak memotongnya di rumah. Nah, itu kada kelihatan berjemaah. Yalah, sudah aku kerjakan di rumah. Itu kada jadi dipotong. Kenapa? Karena memang dikerjakannya. Atau ujarnya aku kada, hadangi dulu jenya, aku kada jenya.
Nah itu kada jadi dipotong. Artinya ini mau babulik mengerjakan yang wajib tadi. Seperti itu. Isuk jangan geliur-geliur lon parang lah. Mencari orang nang kada sembahyang jangan kawan hanya anak manja malihati jurang tulang jurang nang kada sembahyang. Begalang bahar orang jurang. Tatunya ganal jurang. Angka itu aku kekain lagi dahulu jangan tak jaga unang anak dibunuh daripada dia jadi mun itu dihukum diterapkan itu kan sama dengan di kitab Fathul Muin juz kedua lah di Fathul Muin juz kedua sama dibunuh maksudnya tapi ini kayak apa kita mau mengetahui kawan nu kada bersembahyangan nama ngaji jelon tadi itu nama ngaji nang ilmu hakikat tadi nang kada bersembahyangan tadi itu ada wajib lagi membayangkannya itu. Ini sudah mengingkari sebenarnya. Mengingkari kewajiban. Dan berhati-hati. Mengingkari kewajiban sudah. Dan hukumnya sudah kafir. Hukumnya sudah kafir. Hukumnya sudah kafir. Makanya ada orang yang kada mau menyembahyangkan orang itu karena dia tahu kelakuan orang itu. Kada mau. Tahu kelakuannya, ada maunya menyembahyangkan. Jadi berhati-hati kita. Nah, jangan sampai yang mudahan kita jangan termasuk yang itulah. Nah, buktinya orang itu ma'rifah dengan Allah Ta'ala itulah. Buktinya orang ma'rifah dengan Allah Ta'ala itu melakukan ketaatan, ingatakan pian. Melakukan ketaatan. Siang dan malam melakukan ketaatan. Kada pernah bila kada badannya yang wajib-wajib dilakukannya, berarti hatinya tuh orang itu. Hatinya orang itu selalu dengan Allah Ta'ala. Jadi pian kena kalau melihat orang itu nang ahli ma'rifah itu misalnya si ini wali aja. Tapi kada banyak melakukan ketaatan selain kepada nang wajib aja. Itu pian lebih daripada pian yang melakukan kewajiban ketaatannya itu. Kalau orang itu ahli ma'rifah sudah. Karena orang ahli ma'rifah itu setiap gerak dan diamnya itu sudah menjadi zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu banyak biasanya kada sidin kada tapi banyak beribadah, tetapi sidin itu tarikan napas sidin, gerak sidin, pandangan sidin, pendengaran sidin. Itu semuanya sudah menjadi ibadah. Bahkan satu tarikan napas itu ada yang mengatakan sama dengan 40 tahun beribadah. Tarikan sidin ada memadahkan 4.000 tahun beribadah satu kali. Saking besarnya orang nang ahli ma'rifah itu keutamaannya orang ahli ma'rifah itu nang sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Ini nang dipakai nang kada pernah orang ini wasil lah. Dipakai yang kayak ini. Kami ini benapas jegin sudah aja. Benapas jegin kalau bukan kayak itu. Pian tuh hanya membaca aja kitabnya. Tapi belum sampai pian itu merasakan bagaimana berbunyi bahasa ulun itu berbunyi, merasakan bagaimana mendengar, bagaimana merasakan bahwasanya zikir itu memang nyata. Zohir setiap puri-puri kita ini berzikir terhadap Allah Ta'ala. Atau setiap pandangan kita ini kita melihat atau mendengar kita ini ingat terhadap Allah Ta'ala. Atau kita ini setiap pandangan dan pendengaran kita ini kita itu melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Baru disitulah orang itu bisa merasakan yang seperti tadi itu. Kalau kada bisa lagi. Hanya ilmiah aja. Maksud ilmiah itu masih dalam keadaan ilmu, belum diberikan sir oleh Allah Ta'ala. Rasakan benar-benar itu baru kita itu namanya dibukakan futuhat, baru kita itu merasakan melihat kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Adapun yang ini tuh pemandiran kita aja baru. Nah itu perlu mujahadah yang kuat. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindarlah dari yang kayak itulah. Terhindar daripada sesuatu yang sekiranya menjauhkan kita daripada ketaatan Allah. Jadi kalau kita ini maksudnya istiqomah dalam kebaikan ini, mudah-mudahan
umur kita ini berberkah, harta kita berberkah. Nah, itu dengan sebab tadi kita melakukan ketaatan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya seperti tanah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat baik hajat dunia maupun akhirat, dan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan husnul khatimah. Kita bertahlil dulu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la